Stres kedua, begitu lihat daftar nama mereka yang terpilih sebagai anggota DPR provinsi, wah langsung stres lagi. Kenapa? Mantan wakil gubernur, mantan bupati, mantan wakil bupati, Kan ketua DPR. mantan ketua DPR, DPRD provinsi 3 periode, DPRD provinsi 2 periode, DPRD kabupaten 3 periode. Firman Yusi itu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya Firman Yusi, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Hari ini kita ngobrol dengan tema acara Tamu Ngopi Firman Yusi. Acara ini sedikit berbeda dengan barangkali konten-konten yang lain. Biasanya kan kalau konten di YouTube di mana-mana gitu kan, pemilik konten yang mewawancarai tamunya, narasumbernya. Nah, kalau di Tamu Ngopi Firman Yusi itu sebaliknya. Jadi kita memberi kesempatan kepada siapapun untuk jadi tamu di segmen ini, di program ini, dan diberi kesempatan untuk bertanya hal apapun. Baik yang serius-serius menyangkut tugas sebagai anggota dewan, proses politik seperti apa, atau isu-isu kekinian kaitannya dengan politik, sampai soal remeh-temeh misalnya. Iya. Kaos kaki apa yang dipakai waktu rapat misalnya kan. Itu kan remeh-temeh aja. Iya, tapi hal-hal macam itu silahkan ditanyakan untuk siapa saja yang ingin jadi tamu di Tamu Ngopi Firman Yusi. Nah, hari ini yang jadi tamu program pertama, yang jadi tamu pertamanya adalah Muhammad Yanwar Iqbal. Sehari-hari dipanggil Iqbal. Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yes, betul, Bang. Jurusan Ilmu Komunikasi. Ilmu Komunikasi. Dulu ada plesetannya, Bal. FISIP itu. FISIP itu plesetannya bukan dukun. Inilah, Bang. Bukan dukun. Fakultas Ilmu Santet dan Ilmu Pelet. Ilmu santet dan ilmu pelet. Betul. Terus ilmuannya di mana komunikasinya? Jadi di dannya. Oh, komunikasinya lo telepati. Oke. Jadi itu perkenalan kita dengan Iqbal. Iqbal ini bukan orang asing bagi saya karena sebenarnya kawan lama, dan hari ini diberi kesempatan untuk jangan yang terlalu serius-serius amat ya. Boleh bertanya apa saja di lebih kayak program ini. Mewakili masyarakat yang kadang tuh bertanya hal-hal biasa tapi yang di keseharian anggota dewan. Itu. Sebelumnya boleh ngopi dulu. Boleh, kita ngopi dulu, Bang. Biar kadang ngantuk. Ada biasanya kita pun sebelum pian jadi anggota dewan. Ini bukan endorse ya. Nggak ada mereknya. Yes, betul. Sebelum Abang jadi anggota dewan, kita pun biasanya mengawali pembicaraan itu pasti dengan ngopi nih. Kopi. Ya, dengan kopi dan gorengan dimanapun itu. Ini gorengannya kata gatok boleh. Oke, silakan. Oke, apa Bal yang kira-kira hendak ditanyakan lah? Oke, Bang. Untuk yang kalau pertama, bisa jawab, kalau bisa jadi PR. Untuk yang pertama banget nih, Bang, untuk pertanyaan yang basic banget, biasanya dipertanyakan orang itu tugas anggota dewan yang sering banget dipertanyakan. Kalau demo dipertanyakan, kalaunya ada kegiatan anggota dewan dipertanyakan, kayak gitu kan. Dan banyak masyarakat yang mempertanyakan tapi tidak mau tahu jawaban itu gitu. Nah, pertanyaan itu kegiatan dan pekerjaan anggota dewan yang sesuai dengan undang-undang itu apa? Oke. Wah, kalau bicara undang-undang terlalu serius. Oh, gitu. Kita bicara prinsip-prinsip dasarnya. Boleh, nggih. Bicara undang-undangnya pasal ini. Jadi prinsip dasarnya kan ini kan representatif, perwakilan. Makanya ada mekanisme pemilihan. Yes, betul. Jadi rakyat suruh milih siapa yang mewakilinya. Maka orang ini duduk di DPR, baik DPR RI, DPRD provinsi maupun DPR kabupaten, mewakili orang-orang, mewakili rakyat. Yes. Pada akhirnya tidak hanya mewakili yang memilih gitu, mewakili semua orang. Mewakili dalam hal apa? Nah, tentu dalam hal ini sesuai dengan fungsi dewannya sendiri. Fungsi dewan itu ada 3.
Fungsi pertama, fungsi legislasi. Fungsi legislasi itu menyusun aturan. Kalau di pusat undang-undang, kalau di kabupaten dan kota serta provinsi itu peraturan daerah. Fungsi legislasinya adalah menyusun aturan itu. Jadi menyusun perda, misalnya kalau kami di provinsi bersama-sama dengan pemerintah daerah. Nah, perda itu kan menyangkut apa saja yang merupakan kewenangan-kewenangan di tingkatan masing-masing. Karena kan perlu ada pembagiannya tuh. Pemerintah pusat kewenangannya ini, pemerintah provinsi kewenangannya ini, pemerintah kabupaten kewenangannya ini. Bikinlah aturan-aturan itu. Siapa yang diatur? Bisa dua pihak yang diatur. Bisa mengatur pemerintah, dalam hal ini pemerintah eksekutif maksudnya gitu kan, teknis-teknis tertentu itu tentang pajak apa saja yang dipungut, retribusi apa saja yang boleh dipungut, berapa persentasinya, atau mengatur tentang bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, kalau pelayanan kesehatan seperti apa, kalau pelayanan pendidikan seperti apa, pelayanan terhadap disabilitas seperti apa, itu diatur di perda-perda itu. Nah, bersama-sama dengan pemerintah kita nyusun, namanya fungsi legislasi. Yang kedua fungsi anggaran. Fungsi anggaran. Kan sebagai anggota dewan tuh kita nerima aspirasi dari orang yang kita wakili tuh. Yes, betul. Pak Firman, jalan provinsi di Tabalong rusak berat. Nah, dengan fungsi anggaran kami ngobrol dengan pemerintah. Lagi-lagi dengan pemerintah. Minta agar di APBD, anggaran pendapatan belanja daerah dianggarkan untuk perbaikan jalan tersebut. Itu fungsinya fungsi budgeting namanya. Fungsi keuangan. Jadi kami punya fungsi keuangan di mana bersama-sama pemerintah nyusun duit yang dimiliki oleh pemerintah itu akan digunakan untuk apa aja. Sesuai dengan aspirasi yang masuk ke DPRD, kalau di mekanisme di DPR yang masuk ke DPR. Kalau yang mekanisme di pemerintahan sesuai yang masuk melalui mekanisme musyawarah. Ada musrenbang des, musrenbang kecamatan, musrenbang kabupaten, musrenbang provinsi, musrenbang nas untuk pusat. Jadi, yang ketiga fungsinya pengawasan. Perdanya udah kita buat, aturannya udah kita buat, teknisnya udah kita atur, anggarannya udah kita sediakan. Ya kita harus awasi dong. Betul. Aturan itu betul-betul dikerjakan atau tidak, anggaran itu betul-betul digunakan untuk itu atau tidak. Kita tidak audit sampai ke yang detail-detail. Cuma kita ini anggarannya benar-benar sudah digunakan nggak? Kualitasnya sesuai dengan yang diharapkan atau tidak? Kalau yang detail-detailnya harga pakunya Wah, itu urusan itu beda tugas urusan BPK dan segala macam. Gitu. Intinya gitulah. Panjangan jawabannya. Berarti ada fungsi budgeting dari Bang. Pertamanya fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi pengawasan. Kalau di budgeting itu Bang, kita kan bicaranya itu di anggaran. Nah, anggaran ini kan berarti bukan anggota dewan itu menyiapkan anggaran yang sudah ditekan atau disetujui oleh satu komisi nih. Disetujui lagi di ketua kan, biasanya di paripurna. Nah, itu sumber uang itu sendiri Bang. Itu urusan eksekutif. Ya. Jadi di legislatif itu kami memang punya kepentingan untuk mendorong eksekutif meningkatkan jumlah duit yang dimiliki. Dari pajak, dari retribusi, dari pembagian dari pemerintah pusat ke daerah segala macam. Tapi berapa besaran yang bisa dicapai itu menjadi tugas eksekutif untuk melakukan eksekusinya. Jadi kami itu hanya lagi-lagi membuatkan regulasinya, mendorong agar eksekutif secara efektif menggunakan regulasi-regulasi itu mengumpulkan duit itu sebanyak-banyaknya untuk digunakan sebagai operasional dan segala macam. Nah, yang namanya APBD itu udah kita siapkan tahun ini misalnya untuk tahun depan. Kita udah prediksi tahun depan kita akan punya duit sekian. Dan akan digunakan untuk ini. Oke. Kalau tadi juga Abang tuh ada ngomong tentang tentang menerima aspirasi nih, Bang. Sekarang anggaplah yang baru kejadian kemarin. Ada demo di DPR provinsi tentang RUU KUHP. Itu kan urusan Komisi 1 kalau nggak salah. Ya. Hukum dan pemerintahan. Komisi 1 nih, urusan Komisi 1 sebenarnya kan. Tapi apakah benar, Bang? Apakah benar tentang anggota dewan itu akan memberikan aspirasi tersebut jika di demo saja? Jadi gini, RUU beberapa kali demo terakhir lah, kita tidak cuma bicara soal RUU KUHP. Kita mulai bicara RUU Cipta Kerja, waktu RUU Cipta Kerja. Kita bicara RUU revisi Undang-Undang KPK.
Kita bicara sekarang RUU KUHP. Jadi sebenarnya masing-masing tingkatan itu punya kewenangan sendiri-sendiri. Nah, yang namanya undang-undang itu menjadi domainnya pemerintah pusat. Betul. Setuju. Maka segala prosesnya, termasuk bagaimana ketika menyusun undang-undang itu DPR RI menyerap aspirasi, itu diaturnya di sana. Diaturnya di sana. Apakah akan melibatkan DPRD provinsi atau kabupaten? Atau kabupaten, itu domainnya ada di sana. Atau mereka sendiri yang kemudian turun untuk menyerap aspirasi. Karena tentu sama, kami di provinsi juga ketika mau membuat perda, kami bisa turun untuk menyerap aspirasi di masyarakat. Tapi karena ini punyanya pemerintah pusat, ranahnya maka beda gitu. Tentu yang punya kewajiban untuk menyerap untuk menyerap aspirasi itu adalah anggota DPR RI. Kita punya misalnya, saya lupa persis ya angkanya berapa, yang anggota DPR RI dari perwakilan daerah pemilihan Kalimantan Selatan 1 dan Kalimantan Selatan 2. Kita punya itu. Jadi mereka lah sebenarnya yang punya kewajiban untuk turun. Jadi kalau kemudian mahasiswa datang ke DPR provinsi terkait dengan itu, bukan berarti kemudian sebelum-sebelumnya kami tidak pernah bicara soal itu. Tentu ada mekanismenya. Mekanismenya seperti apa? Terhubungnya DPRD provinsi dengan DPR RI itu tentu bukan lewat mekanisme formal, pasti lewat mekanisme partai politiknya. Maka ketika undang-undang itu sedang dibahas, boleh jadi tanpa setahu kawan-kawan mahasiswa, tanpa setahu masyarakat, anggota DPR itu yang di provinsi juga menyampaikan aspirasinya itu, tapi melalui mekanisme yang berbeda kepada anggota DPR-nya masing-masing, DPR RI-nya masing-masing, yang satu partai lewat mekanisme partai. Dan itu seringkali memang tidak dilakukan secara terbuka. Dalam acara-acara partai, dalam event-event partai itu dilakukan. Nah, bukan berarti kemudian anggota DPR itu anggota DPR tingkat provinsi atau tingkat kabupaten itu tidak bersuara sama sekali. Karena memang itu ranahnya punya DPR RI. Jadi yang punya momentum itu miliknya anggota DPR RI. Oke. Berarti Bang, itu kan karena ranah yang berbeda nih. Iya. Terus kalau ngomongnya kan sekarang lagi marak banget, sampai ada hashtag kemarin di Twitter Bang, tentang tidak percayanya masyarakat terhadap anggota dewan. Dan juga netizen banyak yang bilang kayak gini Bang, anggota dewan itu kalau nggak di demo, dia nggak nyampein aspirasi atau tidak menyerap aspirasi. Nah, sebenarnya nih Bang, sebelum demo dulu deh. Sebelum demo, apakah ada step by step untuk kita menyampaikan aspirasi itu dulu Bang? Jadi gini, aku langsung ke yang itu dulu deh. Langsung yang bahwa anggota DPR itu tidak bekerja dengan baik. Pertanyaannya sekarang, dalam 24 jam, Iqbal ada berapa jam bersama anggota DPR? Dalam 24 jam? Dalam 24 jam bersama anggota dewan. Ada berapa jam? Kalau 2 jam pun belum tentu sampai. Tidak sampai lah. Setahun berapa kali? Paling banter sebulan sekali. Nah, sekarang bagaimana Iqbal bisa menyatakan seseorang tidak melakukan sesuatu ketika Iqbal tidak dalam 24 jam bersama dengan orang itu? Betul, setuju. Oke. Jadi ini apa namanya? Ini sesuatu yang memang harus kita, ini bukan pembelaan diri loh. Iya, betul, setuju Bang, bukan pembelaan. Tetapi ada sesuatu yang harus kita sadari bahwa tidak semua yang kita lihat itu bisa kita jadikan dasar untuk mengambil kesimpulan. Iya. Tidak semua. Boleh agak panjang sedikit ya? Boleh. Ini contoh aja. Contoh kasus yang kuhadapi sendiri lah. Ya. Tahun 2020 kita ribut soal Undang-Undang Cipta Kerja. Betul. Bulan April mahasiswa datang. Iya. Teriak, anggota dewan tidak peduli dengan nasib buruh. Iya. Betul. Wih, kalau anggota dewan ini tidak didemo oleh mahasiswa, anggota dewan tidak akan bicara soal Omnibus Law. Iqbal tahu enggak sejak kapan aku bicara soal Undang-Undang Cipta Kerja? Mahasiswa datang bulan April. Iqbal tahu enggak aku bekerja untuk Undang-Undang Cipta Kerja itu sejak bulan apa dan tahun berapa? Sehabis dilantik langsung kan? Desember 2019, November Desember 2019. Mahasiswanya teriak April 2020. Yang sudah muncul berita di mana-mana dan media nasional. Tersisa 1 minggu kemudian diketok. Yep, betul. Kita udah kerja. Selama saya tampil di media, diundang radio, diundang TV, main di media massa, di reses disampaikan kepada para pekerja, disampaikan kepada masyarakat. Cuma karena si mahasiswa tidak bersama-sama saya paham.
Karena tidak bersama-sama saya 24 jam, maka mereka tidak tahu proses itu. Dan ada satu kesalahan, tidak mencari tahu. Kemudian ketika soal pandemi, tahun 2021 datang lagi mahasiswa ke komisi kami. Bicara, anggota DPR-nya tidak peduli. Masyarakat lagi kena pandemi, masyarakat anggota DPR-nya enak-enakan tidur di gedung DPR. Ruangannya ber-AC. Masuk pakai protokol kesehatan. Ya. Tidak peduli dengan masyarakat. Iqbal tahu enggak aku bekerja sejak kapan? Soal pandemi. Iqbal pasti tahu lah. Iya, Abang bekerja mulai dari Hari pertama. Iya, Indonesia ditetapkan terkena virus COVID-19 dan kasus pertama Abang sudah mulai mengerjakan hal itu. Oke. Sudah bagi apa? Kita bagi tempat cuci tangan di ruang-ruang publik. Yes, betul. Dan Iqbal tahu enggak berapa duit yang kuhabiskan sampai dengan tahun 2021? Kalau uangnya belum kurang Ratusan juta. Ratusan juta. Dari dana pribadi. bukan dari dana pemerintah. Yes. Tapi aku bisa memahami, saya bisa memahami ketika mahasiswa menyatakan bahwa kami tidak peduli karena si mahasiswa Tidak tahu. tidak bersama-sama aku dalam 24 jam. Iqbal, kawan-kawan relawan yang lain yang kebetulan tidak 24 jam juga, tetapi lebih Mengikuti, banyak waktunya membersamai. Iqbal tahu Iya. berapa ribu masker yang gue bagi, berapa lembar apa nih Face shield dan baju astronot, ya baju asmat itu. Nah, hazmat itu baju berapa hazmat. lembar yang gue bagikan, berapa rumah sakit yang gue sumbang hazmat dan Betul. masker. Dan, ya. Barangkali Iqbal dan kawan-kawan tahu, tapi ada kelompok yang tidak tahu. Tapi kemudian dengan mudahnya memvonis tidak bekerja. Oke, teman-teman, sebenarnya di sini Iqbal juga masih sebagai mahasiswa. Jadi di sini bener nih akrab sama Pak Firman Yusi atau yang kami biasa sebut Bang Firman. Tapi di sini Iqbal membuka wawasan teman-teman mahasiswa nih, wawasan teman-teman mahasiswa bahwa sebenarnya anggota dewan itu bekerja atau tidaknya itu bukan berarti mereka tidak bekerja seperti apa yang kalian lihat gitu loh. Apa yang kalian lihat misalnya masuk ke gedung anggota dewan itu harus dengan janji, harus melewati ini, itu, segala macam gitu loh. Tidak semua. Tidak semua seperti itu. Tapi ini Iqbal buka loh buat teman-teman semua karena berhubung Iqbal juga punya orang anggota dewan di sana, punya teman di sana. Jadi ini adalah salah satu cara buat kalian tahu gitu loh. Di sini kita buka juga Dan gitu. satu hal, Pak. Ini dilakukan tidak hanya oleh Firman Yusi. Iya, betul. Banyak anggota dewan yang lain melakukan hal yang sama, tapi sekali lagi kami tidak mungkin mengetuk semua pintu untuk menyampaikan bahwa ini yang kami lakukan. Itu tidak mungkin bisa kami lakukan. Bagaimanapun tidak mungkin bisa kami lakukan seperti itu. Nah, apa namanya? Dan kadang-kadang juga jadi kontradiktif juga. Begitu hal-hal baik itu kita publikasikan, baik lewat media massa dan lain sebagainya. Kemudian ininya beda lagi. Tudingannya beda lagi. Oh, tudingan, iya. Pencitraan betul. lah, Pencitraan. cari panggung lah, atau mau calon lagi nih. Mau calon lagi lah, gitu kan. Padahal sekali lagi saya sering bilang, niat itu kan cuma yang bersangkutan dan Tuhan yang tahu. Yap, betul. Jangan coba-coba untuk Memberitahukan. mereka-reka. Niat Iqbal hadir hari ini untuk apa? Jangan coba-coba mereka-reka. Karena niat itu hanya yang bersangkutan dan Tuhan yang tahu. Yes, yang terpenting bagi aku, karena sering juga dituduh pencitraan dan sering juga dituduh cari panggung, gitu kan. Bagi aku yang terpenting kalau itu menjadi kebaikan bagi orang lain, kalau itu bisa membantu bagi orang lain, emang gue pikirin. Yes, betul. Dibilang pencitraan, emang gue pikirin. Dibilang cari panggung, emang gue pikirin. Yang terpenting kemudian aku menilai ini manfaat atau enggak. Kalau ini manfaat ya udahlah. Dan yang merasakan yang lebih tahu lagi gitu Bang, yang iya, merasakan. Biarlah mereka yang, dan Tuhan lebih tahu. Yes, betul. Oke, kalau tadi ada masalah demo segala macam. Nah, tadi jadi tidak harus demo. Tidak harus demo. Ada jadi, apa aja Bang nih? Kegiatan sebenarnya anggota dewan provinsi aja deh. Jadi sebenarnya tidak harus lewat demo menyampaikan aspirasi. Aspirasi itu boleh disampaikan kapan saja. Anggota dewan itu 24 jam melekat posisinya sebagai anggota dewan. Jadi 24 jam melekat. Makanya saya sendiri HP tidak pernah dimatikan. Ya. Kecuali dalam perjalanan baterainya habis, tidak bawa power bank, atau bisa lagi jadi mati. Ya, Bang, atau lagi dalam penerbangan ya. Karena 24 jam itu bisa menyerap aspirasi. Tetapi kalau mekanisme yang dibuat itu bisa melalui yang namanya audiensi. Ada banyak organisasi, ada banyak kelompok yang mengirim surat ke DPR, minta waktu untuk beraudiensi, kemudian minta waktu untuk menyampaikan aspirasi. Itu satu metode penyampaian aspirasinya. Yang kedua,
DPR sendiri punya mekanisme namanya masa reses. Reses itu kan asal katanya sih rest gitu ya, istirahat. Istirahat. Istirahat maksudnya tuh istirahat dari bersidang. Oke. Kami tidak bersidang di kantor, kami tidak menerima tamu di kantor, Oke. tapi selama sejumlah hari yang ditentukan, itu kembali ke daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat yang Ada di daerah pemilihan. Kalau di DPR provinsi ada 16 titik dalam 8 hari. Jadi dua titik, 2 titik 1 hari. satu hari. Itu melakukan pertemuan-pertemuan dengan jumlah orang yang sudah ditentukan, dengan biaya yang dipersiapkan oleh negara, balik ke daerah pemilihan, serap aspirasi. Nah, setelah aspirasi itu diserap, aspirasi itu diolah, nanti akan diformulasi menjadi yang namanya pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Pokok-pokok pikiran itu kemudian masuk ke sistem. Sekarang ada sistem, namanya SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Pokok pikiran itu dimasukkan ke sana untuk kemudian dilakukan seleksi dan formulasi. Mana yang merupakan kewenangan sesuai kewenangannya. Ini memang kewenangan provinsi misalnya. Oke, itu dilanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, kalau sudah sampai tahapan berikutnya tuh tinggal tergantung dananya tersedia atau tidak. Kalau katakanlah seluruh pikiran, seluruh hasil musrenbang ditambah dengan seluruh pokok-pokok pikiran itu digabung jadi satu, ternyata dana yang diperlukan untuk itu semua itu 10 triliun, sementara yang kita punya hanya ada 6 triliun, maka kita akan buat 6 triliun, senilai 6 triliun prioritas lah yang dilakukan. Jadi tidak semua bisa dikerjakan. Karena dananya terbatas gitu kan. Nah, ini yang harus disampaikan, dipahami oleh masyarakat juga bahwa tidak semua usulan program, tidak semua tadi terseleksinya bisa jadi gara-gara itu bukan kewenangan. Bukan kewenangannya provinsi. Jalan-jalan ternyata misalnya dari Tugu Tanjung Puri, Tugu Obor ke arah Kalimantan Timur. Oh, itu ternyata kan miliknya pemerintah pusat. Nasional. Itu hanya boleh dibiayai oleh APBN. Maka yang seperti itu tidak mungkin. Oh, tentang bangunan sekolah dasar. Oh, itu kewenangannya kabupaten. Maka di provinsi tidak bisa. Betul. Belum lagi kemudian memang kewenangannya provinsi, jalannya jalan provinsi, tapi dananya tidak tersedia cukup dan itu masih belum dianggap prioritas. Nah, itu faktor-faktor yang membuat aspirasi itu tadi bisa diinikan atau tidak. Demikian juga dengan persoalan regulasi, aturan-aturan. Ketika datang misalnya bicara soal parkir. Nah, parkir itu kewenangannya kabupaten dan kota. Maka provinsi tidak bisa mengganggu-gugat itu. Jadi kan tidak bisa membuat perda sendiri. Karena itu kewenangannya diatur oleh kabupaten dan kota. Nah, itu anunya. Jadi ada pemilihan-pemilihan. Jadi tidak semua anggota dewan. Jadi saya sering bilang anggota dewan itu bukan kantong Doraemon. Iya. Yang serba ada dan serba bisa. Serba ada, serba bisa dimasukkan apapun. Dan serba menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tidak seperti itu. Jadi karena ada rule, ada aturan-aturan. Nah, itu yang harus dipahami. Oke, berarti prosesnya itu sangat panjang. Habis reses kan 16 titik itu selama 8 hari. Habis 8 hari anggaplah misal 4 hari untuk penginputan, Bang ya. Habis itu ada verifikasi lagi dari pihak tertentu segala macam gitu. Terus habis diverifikasi lalu dikeluarkanlah anggaran yang segini untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Ternyata tidak sesuai dengan tidak tersedia anggarannya. Tidak tersedia misal gitu. Artinya diseleksi lagi nih yang mana yang bisa. Prioritas. Oh, ini yang genting, ini yang sudah tidak bisa harus dilakukan, diseleksi lagi. Misalnya ini contoh aja. Gaji guru. Nggak mungkin kan dikebelakangkan? Iya, betul. Itu lebih prioritas daripada pasti jadi prioritas. Betul. Karena memang itu kehidupan orang. Betul. Itu jadi, orang untuk hidup. Jadi harus disusun dulu seperti itu. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan prosesnya. Bahwa kita pengen ini sekarang, besok bisa dipenuhi. Belum lagi soal waktu. Sekarang di sistem itu, kalau usulan itu disampaikannya sampai dengan bulan, katakanlah tahun 2022 ya. Usulan kalau di provinsi usulannya masuk sampai dengan awal 2022 itu untuk acuan menyusun program 2023. Jadi usulan yang masuk setelah April 2022 itu hanya bisa digunakan untuk acuan menyusun program 2024. Oh iya, Berarti misal kayak sekarang bulan Juli. Juli. Kalau Iqbal ada aspirasi,
bisa ditampung, bisa diproses, tetapi untuk program 2024. Betul. Berarti anggaplah kan Abang ini di Komisi 4 Bang ya. Komisi Kepemudaan nih kan. Misalnya aspirasi tentang olahraga di kepemudaan nih. Pembuatan. Dan itu kewenangan provinsi misalnya gitu kan. Pembuatan misalnya fasilitas pendukung latihan misalnya. Selama itu kewenangan provinsi ya. Kalau aspirasinya bulan ini ya jangan berharap 2023 dibangun. Apalagi tahun ini. Iya. Belum tentu ya Bang ya. Nah, itu yang biasanya masyarakat menganggap wah kami sudah ini, sudah ini. Tapi prosesnya panjang. Dan itu aturan itu tidak bisa diganggu gugat. Apalagi nih aturan yang dalam 2 atau 3 tahun terakhir itu semakin diperketat. Jadi kalau dulu sebelum 2020 itu masih bisa di tengah jalan menitipkan program misalnya. Kalau sekarang betul-betul tersistem, pakai aplikasi, tanggal input tanggal berapa ketahuan, betul. Maka nggak bisa lagi keluar dari. Kalau misal kayak gini pun Bang, kayak gini loh. Misal kayak Abang itu ada bukan keperluan mendesak. Misal ada sesuatu hal yang di masyarakat itu halnya mendesak nih Bang. Seperti misal jalan lah, anggaplah jalan rusak nih kan, biasanya permasalahan di masyarakat itu adalah jalan nih. Jalan itu rusak, tapi anggaran itu akan ada misal di tahun 2024. Apakah bisa si jalan itu diperbaiki terlebih dahulu dengan misal ada anggaran urgensi atau apa gitu? Ada beberapa daerah yang menganggarkan. Ada beberapa daerah yang memang menganggarkan untuk penanganan urgen macam itu. Itu sangat mungkin, sangat mungkin. Tapi sekali lagi biasanya dana-dana seperti itu tersedianya tidak cukup banyak, tidak sebanding dengan kebutuhan. Misalnya kebutuhan 10 miliar, tapi yang ada cuma 1-2 miliar. Karena gitu. Itu kan tidak bisa diprediksi. Betul. Tidak bisa diprediksi. Ada jalan yang misalnya bulan ini baik-baik saja. Iya, betul. Tiba-tiba bulan depan ada sesuatu dan lain hal yang membuat jalan itu menjadi rusak parah. Maka itu kan unpredictable. Sementara dana cadangan itu selalu besarannya pasti tidak besar. Limitnya pasti sudah ditentukan. Nah, ini juga harus dimaklumi. Tapi ada satu hal yang barangkali menarik juga. Aku sering mendapat aspirasi misalnya, itu kan cuma berlubang tuh. Bisa aja kan paling dana 1 juta 2 juta buat beli tanah atau beli sirtu untuk menambal saja. Udah selesai. Tanpa pengetahuan soal aspek-aspek teknis, betul. Justru itu bisa menambah parah. Iya, setuju. Ini sudah beberapa kali ada pengalaman. Begitu ada lubang itu ditutup dengan sirtu, tidak disertai dengan dukungan peralatan yang memadai. Yang terjadi kemudian adalah ketika hujan turun, justru lebih parah daripada kondisi dia sebelumnya. lebih memecah daripada kondisi sebelumnya. Nah, hal-hal macam ini juga bagi kami Dewan harus dipertimbangkan juga. Jangan-jangan maksud baik kita malah membuat jadi menambah buruk hal yang lebih parah. Kami mengalami sendiri lah di beberapa tempat, baik itu tanah ataupun sirtu sama. Tanpa disertai dengan dukungan peralatan dan dukungan pengetahuan teknis yang memadai soal cara menangani itu. Makanya saya lebih sering bilang ya sudahlah, minta bantu dengan SKPD terkait yang memang memahami teknisnya, biar mereka yang menangani. Karena ada lubang, kita senang melihat masyarakat secara swadaya menutupnya dengan semen misalnya gitu kan. Tapi umurnya paling seminggu pecah dan jadi lubang lagi. Dan bahkan bisa lebih membahayakan daripada sebelumnya. Betul. Kenapa? Karena tidak disertai dengan dukungan pengetahuan teknis dan peralatan teknis yang proper memang tadi. Oke, Bang. Abang juga bilang tadi ada anggota dewan menyerap aspirasi dan bekerjanya itu 24 jam. Tapi sebenarnya Bang, anggota dewan itu emang ada pakemnya atau enggak tentang jam kerjanya? Nggak ada. Misal dari jam 7 pagi sampai jam 5. Nggak ada. Nggak ada. Berarti emang 24 jam yang menerima aspirasi kerjaan. Iya. Kami itu wajib ke kantor itu rapat. Bukan wajib masuk kantor, tapi wajib ikut rapat. Oke, berarti sama kayak Iqbal pelajari. Iqbal kan ilmu komunikasi nih. Iqbal ngambil konsentrasinya public relation, Bang. Dan ketika kami itu ditekankan oleh dosen pengajar kami, ketika kamu menjadi humas dari sebuah perusahaan, kamu berada di kantor itu patut dipertanyakan, apa kerjaan kamu? Jadi dewan itu wajib di kantor itu rapat. Hanya pada saat rapat. Karena rapat itu kan ada daftar hadirnya. Betul. Dikontrol ininya. Di luar dari itu di kegiatan-kegiatan lain, tergantung kegiatannya. Jadi misalnya ada kegiatan kunjungan kerja ke dalam daerah, melihat
memantau, mengawasi program-program yang sedang berjalan di dalam daerah, atau sedang ada tugas konsultasi keluar daerah, konsultasi ke kementerian dan lain sebagainya. Hanya di waktu-waktu itu kami wajib dengan daftar hadir. Di luar waktu-waktu itu yang bekerja adalah handphone. Yang bekerja adalah kalau kita lagi ketemu ngobrol formal atau non formal macam ini. Dan itu bisa jadi sebuah aspirasi. Boleh diserap sebagai aspirasi segala macam. Karena tadi sekali lagi 24 jam anggota dewan itu kecil sebenarnya. Iya. Gaji yang namanya gaji itu kecil. Nggak usah saya bilang lah gajinya. Sebenarnya kecil kan. Tapi ada beberapa tunjangan. Ada yang namanya misalnya tunjangan komunikasi. Kenapa? Karena anggota dewan perlu berkomunikasi dengan baik. Perlu kapasitas yang memang memadai dengan hal tersebut. Membangun sistem komunikasi sendiri. Apakah dengan ketemu langsung, dengan apa gitu kan. Itu lalu mendapatkan tunjangan komunikasi agar bisa berkomunikasi. Oke. Bagi masyarakat masyarakat itu sambil ngopi ya. Oke, boleh Bang, silahkan. Masyarakat banyak yang mengatakan bahwa anggota dewan kerjaannya nggak ada di kantor ini itu. Bukan berarti belum mereka tentu. Bukan berarti mereka tidak di kantor itu tidak bekerja. Padahal sebenarnya tugas anggota dewan itu tidak di kantor sebenarnya. Tidak harus di kantor seperti itu. Kalau itu kita ngomong itu udah berarti libur pun berarti nggak ada Bang ya? Ada nggak libur? Kalau ngomong libur nih misal kayak cuti kayak gitu ada nggak? Nggak ada cuti. Nggak ada kan? Nggak ada cuti ya? Izin sih boleh. Izin. Jadi misalnya kita ada keperluan, katakanlah biasanya sih kalau keperluan cuti dan lain sebagainya itu untuk keperluan yang terkait dengan keluarga. Katakanlah kita izin tidak hadir atas izin pimpinan, baik pimpinan fraksi maupun pimpinan dewan untuk melaksanakan umroh misalnya. Itu izin namanya. Kalau cuti itu tidak pernah ada disebut anggota dewan itu cuti. Bahkan masa reses, asal katanya istirahat, itu nggak istirahat kan? Oke, betul. Balik ke daerah pemilihan. 16 titik menyerap aspirasi. Lah bayangkan aja 16 titik. 16 titik dengan misal satu titik orangnya 50 aja. Iya. Dan kalau seperti saya 3 kabupaten. 3 kabupaten. Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Utara. 3 kabupaten. Itu istirahat apa bukan? Enggak, lebih parah daripada waktu di kantor. Betul. lebih lelah daripada betul. Waktu di kantor. Karena emang Iqbal pun pernah ikut loh reses itu beberapa kali. Emang ya capek gitu, emang capek gitu kegiatannya gitu. Nah, tapi Bang, kalau kita sudah ngomong tentang Abang yang sudah jadi anggota dewan. Iqbal mau ngomong ini Bang. Ketika Abang dinyatakan positif terpilih dan duduk di dapil 3 kabupaten. 3 kabupaten dapil ini, 5. Dapil 5 itu adakah titik terpuruk ketika sudah terpilih? Sebelum Abang sebelum Abang itu bisa ini itu kegiatan ini bisa dilaksanakan ini itu nih. Ini yang masyarakat itu kadang-kadang belum tahu nih. Terpilih atau antara terpilih sama sudah terpilih. Sudah terpilih. Biasanya orang tuh mikir, enak jadi anggota dewan, bisa ini itu. Nah, itu biasanya tuh titik terpuruknya adalah pasti. Apa? Pasti. Paling stres itu setelah pemilih. Dan lebih stres lagi setelah ditetapkan terpilih. Kenapa? Apa? Mungkin Iqbal tahu lah. Firman Yusuf itu orang miskin. Iya. Ya kan? Iya. Firman Yusuf itu orang miskin. Bukan orang yang punya duit. Pemilu tuh dengan duit seadanya. Membiayai kampanye dengan duit seadanya. Tahu Iqbal? Setelah terpilih, pusing. Tanjung Banjarmasin itu berapa kilo, Bal? 199 kilo lah. 200 kilo lah. 200 kilo sekian. Tanjung Banjarmasin 200 kilo. Nggak mungkin berangkat ke kantor itu PP. langsung dari Tanjung. Rumah di Tanjung. Iya. Nggak punya rumah Bang di Banjar. Itu stres mikir, Bang. Kayaknya kalau sudah di Banjar ini di mana? Punya duit? Nggak ada buat beli rumah. Nggak ada. Pada saat terpilih, Iqbal tahu lah, dia punya mobil. Yes, betul, setuju. Kendaraan bermotor satu-satunya yang punya itu sepeda motor Vario tahun 2014. 2014. Ya, 2014. Ya, 2014 ya? Iya, 2014. Vario 2014. Satu-satunya kendaraan bermotor cuma punya itu. Loh, kantor di Banjarmasin, rumah ndak punya. Oke lah kalau masih bisa PP naik mobil misalnya gitu kan.
Mobilnya yang nggak ada itu. Stres pertama itu. Stres pertama soal mobil dan alat Aroma. transportasi. Stres kedua, Hah? begitu lihat daftar nama mereka yang terpilih sebagai anggota DPR provinsi, Hah? wah langsung stres lagi. Kenapa? Mantan wakil gubernur, mantan bupati, mantan wakil bupati, Kan ketua DPR. mantan ketua DPR, daerah. DPRD provinsi 3 periode, DPRD provinsi 2 periode, DPRD kabupaten 3 periode. Firman Yusi itu siapa? Ya, Iya betul. pernah jadi anggota DPR 4 bulan. Di Kabupaten Menggantikan Tabalong, pengganti antar waktu. antar waktu. Firman Yusi itu siapa? Begitu melihat daftar nama, waduh. Ini yang paling berat itu adalah memikirkan apakah mampu mewakili mereka yang memilih di tengah-tengah mereka yang udah punya nama besar. Apakah mampu berargumen, mengimbangi argumen-argumen kawan-kawan yang nantinya sama-sama ada di sana, ketika dari sisi pengalaman, dari sisi pengetahuan, mereka jauh lebih kaya lebih tahu, pengalaman dan pengetahuannya. Wah, itu stres yang lebih kedua. berpengalaman lagi. Stres yang kedua. Stres yang ketiga. Wah, ini sebelum dipilih semua nih. Stresnya sebelum dipilih semua. Sebelum dilantik semua. Sebelum dilantik. Stres yang ketiga adalah justru karena saya tidak menggunakan dana yang cukup besar untuk pemilu. Orang yang memilih Firman Yusi itu betul-betul memilih tanpa imbalan apapun. Wah, ini jadi beban baru. Bisa ndak memenuhi ekspektasi mereka yang memilih Firman bukan karena iming-iming diberi sesuatu atau akan mendapatkan sesuatu. Kan mereka tidak diberi iming-iming apapun. Bukan cuma sekedar iming-iming, juga tidak diberi apapun untuk memilih itu. Tentu mereka punya ekspektasi. Nanti kalau Firman sudah terpilih jadi anggota DPR, Pasti bisa melakukan ini, melakukan ini. Itu kan manusianya ribuan. Iya, betul. Nah, beban terberatnya adalah ini bisa ndak memenuhi ekspektasi dari ribuan orang yang sudah dengan tulus ikhlas melubangi namaku di surat suara. Wah, itu stres yang ketiga. Dan itu stres yang paling parah. Itu kalau istilah orang kita di Pahuluan, membarungun dia orang, kayak ayam garing gitu. Hampir 2 bulan 3 bulan itu. Itu yang dipikirkan. Oke nih teman-teman nih, Bang Firman itu emang kita semua siapapun yang jelas yang memilih dulu deh yang kemarin itu, ketika ada informasi bahwa beliau terpilih dan beliau duduk di anggota dewan provinsi, semuanya senang, emang senang. Tapi kita mikir yang orang-orang yang dekat sama beliau itu tahu nih, ya habis ini gimana nih? Habis ini gimana nih? Ada satu lagi. Aku baru ingat, ada satu lagi. Apa? Begitu selesai dinyatakan terpilih, itu masuk bulan Ramadan. Nah, yang betul. bikin stres ada satu lagi. Reses. Banyaknya WA. Begitu selesai pemilu, begitu selesai pileg, itu masuk bulan Ramadan. Sudah ditetapkan terpilih. Nah, masuklah ratusan bahkan ribuan WA. Kapan buka puasa bersama untuk selamatan terpilih sebagai anggota DPR. Dan itu dalam posisi tidak punya duit. Jadi itu tuh teman-teman, bukan berarti ketika sudah jadi anggota dewan gitu ya, udah pasti nih duduk di sana, udah sah dan ditandatangani oleh MPR RI gitu ya. Oh, bukan, Mendagri. Mendagri. Nah, ditandatangani Mendagri gitu. Udah bisa nih melakukan ini itu. Belum bisa. Stres. Yang ada adalah stres. Belum bisa apa-apa sebenarnya. Harus gitu. beradaptasi dulu, harus mengkondisikan segala sesuatunya terlebih dahulu. Karena barangkali ini hanya soal jalan yang berbeda. Bahwa jujur tidak pernah merencanakan untuk dilantik sebagai anggota DPRD tahun 2019. Apalagi provinsi. Yes. Betul. Tidak pernah merencanakan itu. Tapi yang namanya jalan takdir, barangkali prosesnya, kalau kita cerita proses, kita harus memperpanjang 2 jam lagi 3 part kalau rame program ini. Karena proses sejak pencalonan dan lain sebagainya itu sebenarnya sejak awal belum ada rencana. Bahkan mungkin tidak dibilang belum sih. Tidak ada rencana. Hanya mengalir begitu untuk saja. jadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Tapi ini perjalanan yang saya kira tidak lepas dari tangan Tuhan gitu. Takdir yang menentukannya memang. Ya, orang barangkali mikirnya tidak mungkin lah Firman Yusi itu dengan duit seuprit, tidak punya duit, tidak punya apapun yang bisa diandalkan.
Tapi ternyata Tuhan bicara lain. Tuhan mengetuk hati ribuan orang untuk memilih Firman Yusi dan terpilih gitu. Oke. Nah, dan akhirnya bikin stres. Oke, untuk yang terakhir nih Bang. Ah. Yang terakhir ini lagi rame banget diomongin Bang. Terus dipertanyakan juga ke Iqbal karena Iqbal salah satu relawannya nih yang Pisang gorengnya dingin ya? yang udah lama banget nih ngomongin tentang ini nih. Karena kita vakum sekitar 2 tahun nih Bang. Ya oke. Abang dulunya sebelum jadi anggota dewan adalah direktur lembaga swadaya masyarakat perkumpulan pusaka. Oke. Masih? Masih ya kan, Masih. masih sampai sekarang nih, masih sebagai direktur eksekutif nih. Banyak yang bertanya Bang sama Iqbal dari sejak pandemi yang mulai melandai. Kapan Tabalong Ethnic Festival dilaksanakan? Karena Oke. ada yang ngomong tahun depan kah, Bang? Yeah. Apakah tahun ini kan 2020, 2023 apakah akan ada, Bang? Ya. Dan ada yang ngomong kayak ada nih 2023 nih. Iqbal sendiri belum bisa ngomong itu, Bang. Mungkin bisa dijawab di sini nih kira-kira. Hal itu Ini nih. pertanyaan paling berat sebenarnya dari sekian banyak pertanyaan. Jadi gini, kita memang merencanakan 2020 ya. Waktu itu sudah kita rencanakan. Ya. Kemudian sumber dana tetap kita itu kan dari CSR. Jadi apa namanya? Sebenarnya dananya udah dianggarkan 2020. Tapi ternyata kan 2020 itu bulan Maret atau April ya. Kita kedatangan tamu dari Cina itu kan. Namanya Mr. COVID-19 itu. Kedatangan tamu itu, dan tidak mungkin kita untuk menyelenggarakan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak. Maka kita memutuskan untuk ya siapapun lah orangnya, saat itu diputuskan lah untuk tidak dilakukan. Ternyata kan COVID berlanjut. 2021 juga tidak berhenti. Yes. 2023 melandai sih ya. Melandai. Tapi belum Tapi bukan berarti pandeminya sudah tidak ada. Meskipun kita sudah vaksin sudah cukup Sudah masif booster, dan lain sebagainya, segala macam. tapi data terakhir kalau kita lihat di rumah sakit Mulai meninggi lagi nih. mulai meninggi lagi. Nah, itu faktor utama yang menyebabkan kita memutuskan untuk sementara pending penyelenggaraan event, karena kita khawatir penyelenggaraan event itu justru memicu Perkumpulan berkembangnya klaster baru. baru dari COVID. Iqbal relawan TAP lah, tahu sendiri lah. Ya. Kalau TAP orang yang ngumpul itu ada berapa, tahu Yes, sendiri lah. betul. Di hari puncaknya ketika kita lagi karnaval, nggak mungkin lah protokol kesehatan itu bisa diterapkan dengan baik gitu kan. Setuju Bang. Jadi jangankan ruang biasa, jalanan aja penuh dengan manusia. Gitu. Ya. Betul, itulah kita tidak menyelenggarakannya. Apakah kita akan selenggarakan kembali? Tentu. Bagaimanapun Tabalong Ethnic Festival ini, sadar tidak sadar, suka tidak suka, mau tidak mau, udah jadi ikon untuk Kabupaten Tabalong. Di Banjarmasin juga saya ditanya-tanya sama orang-orang, kapan nih lagi Tabalong Ethnic Festival? Tapi pertama itu pandemi. Yang kedua, kemudian yang harus menjadi materi diskusi selanjutnya ketika kita akan menyelenggarakan Tabalong Ethnic Festival meskipun pandemi itu sudah berakhir adalah soal faktor pembiayaan. Kita sampai sekarang belum komunikasi lagi dengan sponsor-sponsor kita yang lama. Apakah mereka masih berkomitmen untuk membiayai event ini atau tidak? Nah, kalau tidak, tentu jadi pekerjaan berat untuk kita semua dan relawan. Karena Tabalong Ethnic Festival itu memerlukan dukungan pembiayaan yang tidak sedikit. Setahu saya, seingat saya, kita itu memerlukan dukungan hampir sampai 400 juta lebih untuk satu event. Mengumpulkan dana 400 juta lebih itu bukan pekerjaan gampang. Dan tidak sebentar. Dan sebagai pembanding sebenarnya kalau di daerah lain tidak cukup 400 juta. Betul. Di daerah lain 1,8 miliar, 1,2 miliar, bermiliar-miliar gitu kan. Kita masih bisa irit lah dengan 400 juta. Tapi itu pun kita kesulitan untuk mengumpulkan pembiayaan. Maka ada dua faktor yang mungkin memungkinkan untuk ini. Kesiapan pembiayaan dan kalau komitmen sih kita berkomitmen untuk tetap harus kembali menyelenggarakan. Hanya barangkali yang sedang kita evaluasi itu soal format. Apakah formatnya masih sama atau perlu dilakukan perubahan? Karena kenapa? Karena format yang sama sudah hadir di mana-mana. Jadi boleh jadi kita harus merubah itu. Tantangan TEF setiap tahun adalah harus berbeda, membuatnya berbeda dengan festival-festival yang lain. Barangkali begitu. Oke,
Berarti teman-teman apa namanya nih pertanyaan itu sudah Iqbal sampaikan gitu ya, pertanyaan Dan itu. jawabannya baru seperti itu bisa. Tidak bisa nih dijawab kapan, tidak bisa dijawab kapan karena Minta itu- dukungan, minta doa, Ah. minta dukungan kawan-kawan semua, semoga Tabalong Etik Festival bisa diselenggarakan. Nah, Bah, itu. karena ada agenda lain, Yes, betul Bang. bukan mengusir tamu. Mohon maaf. Iya. Sampai di situ dulu pertanyaanmu. Ah, Kalau ada pertanyaan lain, Ah. silahkan mendaftar lagi iya. untuk jadi tamu lagi. Iya. Daftarnya ke nomor yang ini ya. Di bawah buat Jadi, teman-teman nanti karena, mau karena daftar. siapapun di antara para sahabat semua yang mau menjadi tamunya Firman Yusi, tamu ngopi Firman Yusi, boleh kontak nomor di bawah ini. Nanti akan dihubungi kembali untuk penjadwalan menjadi tamu. Boleh bertanya tentang apapun, seserius Iqbal ataupun tidak perlu seserius ini. Nah, ini serius amat. Jadi apa namanya? Silahkan dikontak lewat nomor yang di bawah ini. Untuk Iqbal, terima kasih banyak. Nggih, sama-sama. Sampai di sini dulu Pertemuan ngobrolnya kita, kita. ngobrol kita hari Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain waktu. Silahkan dibikin lagi pertanyaan yang agak lebih mudah daripada yang ini. Jangan yang sesulit ini, gitu kan. Silahkan dibuat lagi. Dan untuk kawan-kawan yang lain, untuk bisa menghubungi saya secara langsung, jadi secara langsung, sebenarnya saya orangnya terbuka. Saya punya media sosial dan baik Facebook maupun Instagram Yes. yang bisa diakses dan boleh dikirimi DM pun boleh untuk berkomunikasi. Nanti ditulislah di bawah sini ya, Facebook dan Instagramnya. Jadi boleh di ini, boleh menjadi alat komunikasi kita. Ada banyak kawan-kawan yang lain menanyakan sesuatu, menyampaikan aspirasi dan lain sebagainya melalui media sosial yang saya punya. Jadi silahkan dihubungi di sana. Atau kalau ada waktu lagi kebetulan di Banjarmasin, Bisa berkunjung nih. berkenan jalan-jalan ke kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Selama saya ada di kantor, kantor, tidak sedang bertugas di luar kantor, insya Allah dengan senang hati menerima setiap mereka yang datang ke kantor untuk ngobrol. Tapi ngobrol macam ini kayaknya masih baru diselenggarakan di Tanjung. Iya, kayaknya masih diselenggarakan di Tanjung. Nih, Iqbal juga belum pernah lihat nih agenda yang kayak gini, kayak Nah, gitu. maksudku hanya bisa aku selenggarakan untuk di Oh, Tanjung. Kalau di Banjarmasin sumber daya manusianya tidak tersedia untuk Untuk membantu membuat kegiatan ini. membuat program ini. Jadi barangkali nanti kalau suatu saat sudah tersedia untuk kawan-kawan yang datang ke DPR Provinsi Kalimantan Selatan, bolehlah kita buat kayak gini juga. Yang katanya DPR itu adalah tempat yang sulit dimasuki masyarakat. Enggak lah. Kan kata-katanya kan Enggak gitu lah, kan. enggak Nah, lah. sebenarnya tidak seperti itu Enggak lah. Anda. Jadi tempat bermainnya Iqbal dan kawan-kawan. Teman-teman tahu Iqbal itu mahasiswa yang ibaratnya itu yang paling sering dipanggil sebenarnya kalau waktu Iqbal masih kuliah offline di Banjarmasin kayak gitu. Waktu masih di Banjar. Waktu Sekarang masih kalau di Banjar. dipanggil dari Tanjung perlu ongkos. Oke, saya kira sampai di sini. Terima kasih banyak atensinya. Silahkan subscribe Channel YouTube ini channel gitu. YouTube ini. Biar bisa mendapatkan informasi lebih lanjut soal Kegiatan tamu ya. ngopi Tamu-tamu. Firman dan kegiatan-kegiatan lain yang saya upload di channel ini. Sampai ketemu di program yang lain, di program ini dan program yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.